Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Berawal dari pertanyaan seorang kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tentu di balik pertanyaan ini, orang ini mempunyai pemahaman tertentu tentang apa itu keselamatan. Kita juga masing-masing bisa bertanya, selama ini diri saya memahami keselamatan itu seperti apa? Yesus hadir ke dunia, dia membawa suatu misi, yaitu menyelamatkan banyak orang. Dan ketika Yesus datang masuk ke dunia, ia ada dalam situasi zaman Israel pada waktu itu, yaitu situasi peperangan. Dan dalam situasi peperangan itu mengenal sebuah hukum, yang menang itu pasti yang kuat, sedangkan yang kalah pasti akan, yang lemah itu pasti akan kalah. Maka orang yang punya kekuatan, suku-suku yang besar, yang kuat, pasti dia akan menang dibandingkan suku-suku yang kecil, suku-suku yang lemah, mereka pasti akan kalah. Nah, kedatangan Yesus ke dunia ini hendak merubah cara orang berpikir demikian. Mereka punya pemahaman bahwa yang selamat itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya power, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Tetapi bagi Yesus tidak demikian. Bagi Yesus, kekuasaan itu bukanlah segala-galanya. Orang yang kaya itu juga bukanlah segala-galanya. Yesus menawarkan suatu cara berpikir tertentu bahwa orang yang mendapatkan kerajaan Allah itu adalah orang yang mau mengasihi, orang yang mau berbagi. Maka di daerah dalam Injil kita juga mengenal ketika ada orang kaya mau mengikuti Yesus, tetapi bagi Yesus ada yang kurang, yaitu jualah harta milikmu dan berikanlah kepada orang yang kecil. Maka bagi Yesus, untuk bisa memasuki kerajaan Allah ini bukan dengan menggunakan cara berpikir yang lama, di mana yang kuat, yang berkuasa, yang mempunyai segala-galanya ini yang akan selamat, bukan. Karena dengan demikian hanya mereka yang kuat inilah yang akan selamat, sedangkan yang kecil, yang lemah pasti tidak akan selamat. Namun Yesus tidak merubah cara berpikir demikian, bahwa yang diselamatkan itu yang juga mau mengasihi sesamanya dan juga yang mau berbagi. Maka Yesus menjawab pertanyaan orang tadi dengan mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Maka berjuang itu dalam arti tertentu juga berarti berperang. Dan siapa yang dilawan tentu bukanlah orang lain, tetapi diri sendiri. Maka kalau kita juga diajak memasuki pintu yang sempit, secara sederhana kita dapat memasuki pintu yang sempit, pintu yang kecil ini dengan cara mengecilkan. Apa yang dikecilkan? Bisa saja yang kita kecilkan adalah keegoisan diri kita, kesombongan diri kita, kerakusan diri kita yang mungkin selama ini menghalangi kita untuk bisa masuk pintu yang kecil. Mungkin selama ini ego kita masih besar, mungkin selama ini rasa untuk mendominasi orang lain masih terlalu besar, sehingga kita belum bisa memasuki pintu yang sempit, pintu yang kecil. Maka melalui sabda yang kita dengar hari ini, kita diajak masuk pintu yang sempit, itu kita diajak mengecilkan keegoisan diri kita. Mungkin selama ini kita juga bisa memakai cara berpikir orang Israel pada waktu itu yang kuat, yang akan diselamatkan. Maka kalau tadi juga dikatakan, kami telah makan dan minum di hadapanmu,
kita sudah masuk tetapi masih berada di luar, kalau makan dan minum ini adalah mengikuti perjamuan Ekaristi, rasa-rasanya pergi ke gereja berdoa saja itu tidak cukup. Maka setiap kali perayaan Ekaristi berakhir selalu ditutup dengan kata-kata pergilah kita diutus. Itu artinya kita juga diutus untuk menambahkan cara berpikir yang baru, di mana kerajaan Allah ini juga dapat kita masuki dengan mengecilkan diri kita, merendahkan diri kita yang mungkin selama ini masih tinggi, masih ada dalam diri ini yang justru menghalangi kita masuk pintu yang kecil. Maka saudara-saudari, mari bersama-sama kita berdoa Tuhan agar hari demi hari kita semakin menyadari hal-hal apa saja yang mungkin selama ini masih terlalu besar dalam diri kita, yang akhirnya menghalangi kita memasuki pintu yang sempit, pintu yang kecil. Kita minum saja.